misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib, ini tanggal 18 Agustus. Jam tayang saya di kanal Otong Rosadi ini seyogianya hadir setiap jam 15 atau jam 3 petang. Hari ini tidak hanya telat 1, 2, sampai 3 jam, bahkan lebih dari itu. Sejak pagi memang saya nyaris kehilangan mood untuk menyiapkan bahan. Karena apa? Ketika siang saya mendapat kabar berantai dari WhatsApp kisruh yang terjadi dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok, tentu saja ini makin membuat gairah saya untuk menyiapkan konten yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit menyurut. Bukan apa-apa, lebih karena ada pergulatan antara pemikiran di satu sisi dengan tentu saja hati di sisi lainnya. Sahabat Membelajar, saya mengkaji pemerintahan daerah bukan baru 1-2 tahun. Skripsi saya judulnya Kedudukan dan Peran Inspektorat Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Saya menyelesaikannya di bulan Februari 1993. Kemudian saya sidang skripsi, kompre, lalu kemudian lulus di bulan Mei 94. Ketika ke Sumatera Barat, saya mengajar di kampus bersama dengan Pak Haji Zulkarnaini Zakaria, mengajar tidak hanya pengantar hukum Indonesia, hukum pajak, kemudian hukum tata negara, tetapi juga hukum pemerintah daerah. Lalu ketika menulis tesis, saya juga menyelesaikan tesis di kampus Unpad lagi, di bawah bimbingan Profesor Dr. Ateng Saprudin dan Pak Kuntana Magnar, yang itu merupakan pembimbing saya, dan satu laginya Pak Indra Perwira. Pak Kuntana itu adalah pembimbing saya sejak S1 lalu juga S2. Saya menulis tentang dilema kedudukan gubernur sebagai kepala daerah otonom merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Saya selesaikan di bulan Februari 2001. Ini untuk menunjukkan bahwa kajian saya terhadap hukum pemerintahan daerah bukanlah kajian yang baru-baru ini saja dilakukan. Nah, selepas saya menyelesaikan studi magister menjadi pembantu dekan 1 di Universitas Eka Sakti, saya sempat diberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2021 dan 2022. Daerah-daerah yang sempat saya kunjungi sampai ke Pasaman. Saya masih ingat benar bersama senior kami semua, akademisi dan pamong senior yang sekarang sudah wafat. Ada Profesor Burhan, ada kemudian Pak Bakar Effendi, ada Pak Karseno, ada beberapa nama lainnya. Saya, Pak Akmal juga yang masih aktif mengajar sekarang di UNP. Saya merupakan anggota termuda, dan di beberapa kesempatan tentu saja peran saya di samping juga melakukan monitoring, juga belajar banyak dari pamong senior itu. Sahabat, saya menikmati itu.
Tetapi kemudian selepas studi saya S3 di UI dengan disertasi inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Undang-Undang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia, studi pada tahun 1967 sampai 2007, saya kemudian fokus juga di bagian bab itu bagaimana kemudian penyelenggaraan Undang-Undang Sumber Daya Alam itu, Kehutanan dan Pertambangan di daerah atau di masa otonomi daerah. Nah, concern saya sudah lama tentang ini. Karenanya kemudian ketika ada kisruh antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah di berbagai tempat, saya selalu mengikuti, menyimak, bahkan kemudian memberikan pandangan-pandangan. Tetapi ketika saya menerima WhatsApp, video melalui WhatsApp tadi, tentu saja tidak hanya saya bersedih, saya kemudian merenungi apa sebetulnya yang salah dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia ini. Sahabat, tentu saja setiap peristiwa tidak berdiri tunggal. Ketika kita melihat fenomena itu, maka kita tidak mesti juga kemudian segera menghakimi bahwa ini terjadi karena itu terjadi karena ini, persoalan muncul karena itu. Tidak semata-mata. Karena setiap peristiwa tidak tunggal, tentu saja ada yang melatar belakangi peristiwa itu. Kisruh antara awalnya antara bupati dengan ketua DPRD, lalu tentu saja berdampak kepada partai politik. Nah, partai politik yang mengusung keduanya, masalahnya kemudian saling berkaitan antara satu dengan lain. Saya pikir persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi tidak ada khusus yang tidak bisa diurai, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saya sudah menerima banyak sekali kedatangan telepon atau datang langsung ke kampus untuk kemudian bercerita tentang apa sebetulnya yang terjadi di belakang ini semua. Dan saya kemudian sampai pada simpulan bahwa secara hukum, karena kalau bicara hukum itu bicara soal sistem hukum, dan kalau sistem hukum itu paling tidak subsistemnya ada 3, yaitu yang pertama substansi hukum, yang kedua struktur hukumnya, dan yang ketiga budaya hukumnya. Paling tidak secara substansi hukum, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian banyak peraturan pemerintah yang mengatur tentang pola hubungan antara DPRD dengan kepala daerah. Salah satunya adalah peraturan tata tertib, peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, yang kemudian itu harus diimplementasikan lewat peraturan DPRD tentang peraturan tata tertib. Kemudian peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ini sudah banyak mengaturnya. Secara legal substansi hukum, saya katakan relatif sudah bisa mewadahi kompleksitas persoalan di daerah. Bahkan di berbagai hal saya mengatakan ada obesitas, ada kegemukan. Mohon maaf ketika saya mengatakan obesitas, anak saya selalu mengatakan, "Bapak jangan body shame," katanya begitu ya. Tetapi ini persoalan bukan itu. Persoalan ada terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang untuk satu hal terjadi tumpang tindih. Lalu persoalannya di mana? Apakah persoalannya di struktur? Jawabannya menurut saya tidak juga. Kita sudah banyak mengeluarkan, menyusun, menetapkan, dan mengoperasikan berbagai lembaga-lembaga yang itu. Di DPRD misalnya ada badan kehormatan, yang ketika ada dugaan pelanggaran kode etik, lembaga itu bisa berjalan atau bisa difungsikan. Mekanisme lainnya juga ada. Lalu ternyata saya melihat persoalannya pada budaya hukum. Budaya hukum tidak semata-mata soal kesadaran pemahaman tentang hukum,
tetapi lebih pada ketaatan dan kemudian ketundukan kepada konsep hukum yang sudah ada. Sahabat Membelajar, saya pikir kajian mengenai soal ketaatan terhadap hukum yang sudah ada itu lebih pada kajian yang bersifat filosofikal, filsafat hukum. Tetapi tetap saja ketika kita coba mengurai inti dari persoalan yang terjadi disharmonis dimanapun, termasuk di Kabupaten Solok yang terjadi hari ini, itu lebih pada ketaatan kita semua kepada hukum. Sahabat, di 1 minggu terakhir ini viral, ada cuma 2-3 menit saja durasinya ketika rombongan kepala negara Singapura, dan itu adalah muslimah, berhijab, kemudian dikawal, lalu kemudian turun, kemudian menerima penghormatan dari komandan upacara, lalu melakukan inspeksi sebagai inspektur upacara, dan dengan senjata laras panjang, terhunus, kemudian komandannya takjim hormat kepada kepala negaranya. Saya memberikan komentar, di negara seperti Singapura yang mayoritas bukan Melayu, mayoritasnya tentu saja Tionghoa, kemudian tentara dan pasukan serta kepolisiannya juga kebanyakan dari etnis Tionghoa. Ketika kepala negaranya Muslim dan Melayu, tentu saja ada penghormatan. Saya katakan itu penghormatan bukan pada personal, bukan kepada siapa, latar belakang etnis apa, tetapi lebih dari itu semua adalah penghormatan terhadap konstitusinya dan ketaatan kepada hukumnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan berikutnya.